sihatul hadis wa a'la muhu wala ahadun minal mutakallimina min ashabina yasdafu anha wa ya'baha. Dan ibaratnya orang-orang ahli hadis, maksudnya ahli hadis ini orang-orang yang berpegang pada riwayat ya. Dan ahli mutakallimin, ahli kalam dari kelompok istilahnya para ulama ya, itu ya tidak ada yang seperti itu. Nah, jadi memilih tidak menafsirkan itu awalnya, tapi nanti para ulama mutakalimin juga nanti punya pendapat-pendapat yang berbeda. Wa tawassato Ibnu Daqiqil Id. Dan kalau tadi kan ekstrim ya. Jadi yang pertama pokoknya enggak ditafsirkan, pokoknya pasrah aja, enggak usah ditafsirkan, yang penting diimani. Nah, Ibnu Daqiqil Id itu lebih moderat, lebih toleran. Beliau mengatakan idza kana ta'wilu qariban min lisanil Arab lam yunkar. Kalau takwilnya itu dekat dengan tradisi orang Arab, maka ya lam yunkar, tidak perlu diingkari. Jadi tidak perlu diingkari. Jadi misalnya kayak tadi, kenapa tangan kok bisa diartikan kekuasaan? Ya, karena ternyata orang Arab itu juga ketika menggunakan kata yadun, itu artinya ada kalanya kekuasaan. Makanya coba kalau teman-teman lihat di hadis Nabi, waladzi nafsi biyadihi nafsi, demi zat yang ada di tangannya jiwa saya. Nah, yang dimaksud di sini kan demi zat yang di dalam kekuasaannya ada jiwa saya. Itu karena udah biasa, kata yadun itu artinya tidak hanya tangan. Maka kata Ibnu Daqiqil Id, ya nggak apa-apa kalau mau ditafsirkan, asalkan takwilnya itu tidak terlalu melenceng. Au ba'idan tawaqqafna anhu. Ataupun jauh, ya kita bisa tetap berpegang pada itu. Wa amanna bimaknahu alal wajhil ladzi urida bihi ma'at tanzihi. Jadi kalau makna takwilnya itu dekat, ya diterima. Kalau takwilnya jauh bagaimana? Ya kita tetap berdasar kepada itu, tetapi tetap meyakini bahwa Allah itu tanzih, disucikan dari menyerupai makhluk. Qala Ibnu Daqiqil Id berkata, wa makana maknahu min hadhil alfazi zahiran mafhuman min takhatubil arabi kul nabihi min ghairi tauqifin kama fi qaulihi ta'ala ya hasrata ala ma farrattu fi jambillahi wa nahmiluhu ala haqqillahi wa ma yajibu lahu. Bagaimana kalau maknanya itu bisa diketahui dari ungkapan-ungkapan orang Arab. Misalnya ketika menafsirkan ini, ya hasrota ala ma farrattu fi jambillah. Ya orang Arab itu kalau bilang ya hasrota itu untuk menunjukkan ya Allah, betapa ruginya saya gitu. Rugi banget gitu. Itu ya hasrota. Betapa ruginya atas apa yang saya tinggalkan dari lambungnya Allah, sampingnya Allah. Nah kan sampingnya Allah itu kan ini susah dipahami, maksudnya apa? Sampingnya Allah, kalau ada dibilang sampingnya Allah, berarti Allah itu bertempat. Padahal Allah itu tidak bertempat. Ya ini para ulama memahami yang dimaksud sampingnya Allah itu apa? Ya, kewajiban-kewajiban kita kepada Allah. Jadi kalau ditafsirkan artinya begini, betapa ruginya saya yang telah melewatkan kewajiban-kewajiban saya kepada Allah.
Allah mewajibkan sholat, kita malah nggak sholat. Allah mewajibkan berbuat baik, kita malah tidak berbuat baik. Allah mewajibkan kita puasa, kita malah tidak puasa. Lah itu ya hasrata ala ma farratu fi jambillah. Jadi betapa ruginya ini saya karena saya meninggalkan kewajiban-kewajiban saya kepada Allah. Nah, itu kan maknanya jauh. Jambillah itu samping atau kalau itu ya bagian perut itu yang samping itu. Fi junubihim, ini kan alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, ya kan? Lambung, ya. Nah, Allah kan nggak mungkin punya itu. Nah, itu jadi sikap para ulama terhadap ayat mutasyabihat seperti itu. Ada yang ekstrim tidak mau menafsirkan, ada yang ya memang boleh ditafsirkan, ada yang agak sedang-sedang boleh ditafsirkan tapi harus tidak terlalu jauh maknanya, takwilnya harus itu takwilnya dikenal oleh orang Arab begitu. Jangan terlalu jauh takwilnya. Misalnya ketika mengatakan bahwa kerajaannya Nabi Sulaiman itu ada di mana? Di Borobudur ya. Itu ya kan terlalu jauh. Sulaiman itu berasal dari Sleman. Itu kan terlalu jauh itu. Ya, seperti itu. Jadi tetap boleh ditakwilkan asalkan takwilannya ada dasarnya. Oh, ini berdasarkan kebiasaan orang Arab ketika menyebut kata ini begini dan seterusnya. Nah, itu jadi ayat sifat, ayat mutasyabih. Wa minal mutasyabihi. Jadi tadi yang pertama ayat mutasyabih itu adalah ayat-ayat sifat. Sekarang yang kedua. Ya. Wa minal mutasyabihi, dan termasuk dari ayat mutasyabih itu apa? Awailus suwari. Permulaan-permulaan surat. Wal mukhtaru fiha aidun annaha minal asraril lati la ya'lamuha illallah. Adapun yang pendapat yang dipilih dalam kaitannya ini, awailus suwar, itu pendapat yang mengatakan bahwa itu hanya diketahui oleh Allah. Orang lain tidak tahu. Akhraja Ibnul Munzir wa ghairuhu ani Sya'bi annahu su'ila an fawatihi suwar. Jadi Ibnul Munzir dan ulama yang lain itu menceritakan tentang Asy-Sya'bi, yang waktu itu Asy-Sya'bi ditanya tentang makna fawatihus suwar, awalan-awalan surat. Alif lam mim nun qaf, ya kan? Alif lam ra. Ditanya artinya apa yang begitu wahai Sya'bi? Faqala, kemudian Asy-Sya'bi menjawab, inna likulli kitabin sirron wa inna sirra hadzal qur'ani fawatihus suwari. Jadi kata Asy-Sya'bi, setiap kitab itu pasti punya rahasia. Dan rahasianya Al-Qur'an itu ya pembukaan surat ini. Jadi kalau ayat mutasyabih yang ayat sifat tadi, itu ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan, ada yang nggak mau menafsirkan, ada yang mau menafsirkan dengan cara ditakwil. Tapi kalau tentang permulaan surat, itu maka yang dipilih, pendapat yang dipilih, kata Said Maliki itu, adalah pendapat yang mengatakan bahwa nggak ada yang tahu kecuali Allah. Nah, ini ya sedikit menjelaskan agak jauh. Jadi misalnya teman-teman nanti ketika mengajukan judul skripsi, itu kan harus ada problem.
Ini diingat-ingat nih meskipun ya ini semester 4 atau semester berapa, tapi kan tetap nanti akan mengambil skripsi. Lebih cepat lebih bagus ya, biar cepat lulus. Itu yang masih banyak kurang dipahami oleh teman-teman adalah permasalahan penelitian. Jadi meneliti itu bukan karena tertarik, bukan karena apa, tapi memang ada masalah. Nah, yang susah itu nyari masalah. Nah, cara mencari masalah itu apa? Salah satunya perbedaan antara realitas dan teori. Perbedaan antara teori dan realitas. Harusnya gimana, konsepnya gimana. Saya contohkan misalnya. Teorinya di dalam Al-Quran ya, teorinya itu kalau inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Nah, tapi kok ada orang sudah sholat tapi masih melakukan perbuatan buruk. Jadi teorinya bilang bahwa sholat itu mencegah perbuatan mungkar, tapi realitasnya menunjukkan sudah sholat tapi masih berbuat mungkar. Nah, ini maka ada masalah. Perlu diteliti. Kira-kira apa ya? Nah, ini nanti mungkin tidak mesti apa namanya jurusan tafsir, bisa jadi jurusan tasawuf meneliti kira-kira sholat bagaimana ini yang disebut Al-Quran. Nah, itu contohnya. Termasuk dalam konteks ini memahami permulaan surat. Permulaan surat. Misalnya konsepnya ini. Wal mukhtaru fiha aidon annaha minal asraril lati la ya'lamuha illallah. Konsepnya menurut para ulama, pendapat yang dipilih itu ya ayat apa awaili suwar ini nggak bisa dipahami artinya, benar-benar rahasia. Makanya para ulama-ulama bilang wallahu a'lamu bimuradihi. Allah yang paling tahu tentang maksud ini. Coba teman-teman lihat di tafsir Jalalain itu. Beliau tidak menafsirkan. Al-Mahalli dan As-Suyuti itu tidak menafsirkan. Cuma dibilang seperti itu. Nah, konsepnya kan seperti itu. Nah, tapi kenyataannya ada ulama yang menafsirkan. Jadi konsepnya bilang bahwa apa namanya tidak bisa ditafsirkan karena itu termasuk rahasia. Buktinya juga ulama-ulama banyak yang tidak menafsirkan. Konsepnya kan itu. Tapi faktanya ada ulama yang menafsirkan. Misalnya apa namanya? Oh, alif itu maksudnya Allah, lamnya Jibril, mimnya Muhammad. Bisa juga nanti yang apa namanya? Tafsir Al-Ibris itu Mbah apa Kiai Bisri Mustafa, beliau menafsirkan oh maksudnya ayat ini itu begini. Berarti itu ada masalah, ada sesuatu yang perlu diteliti. Kenapa kok di beliau berbeda dari para ulama? Itu namanya cara mencari masalah seperti itu. Pandangan umumnya gimana atau teorinya yang disepakati gimana, terus faktanya gimana. Nah, sehingga kenapa memilih Kiai Bisri Mustafa? Ya karena dia berbeda sendiri dengan para ulama. Jelaskan menurut ulama ini tidak bisa ditafsirkan. Ini contohnya Sya'bi bilang nggak bisa ditafsirkan, itu rahasia. Terus Ibnu Asyur bilang oh ini bukan benar apa ini benar-benar tidak bisa ditafsirkan dan seterusnya. Nah, tapi kok ini bilang bisa ditafsirkan dan tafsirannya beda, tidak disebutkan ulama. Nah, maka perlu untuk mengkaji. Nah, ini salah satunya begitu. Ya, jadi teman-teman nanti mencari judul skripsi itu macam-macam caranya. Bisa lewat
ketika di bangku kuliah, dengerin dosen menjelaskan, dengerin teman-teman presentasi, kadang muncul inspirasi. Kayaknya ini enak nih buat media. Atau bisa lewat membaca di perpus dan lain sebagainya. Ya jadi itu ya. Jadi karena kitab Al-Qawaid Asasiyah ini istilahnya kitab untuk istilahnya pengantar ya, ringkas-ringkas, maka beliau tidak menampilkan perdebatan-perdebatan yang menjelimet gitu, tidak. Jadi yang disampaikan yang umum-umum saja, termasuk ini bahwa yang umum yang dipilih itu bahwa awailus suwar itu tidak bisa ditafsirkan, tidak bisa ditafsirkan. Itu pendapat umumnya. Tapi nanti teman-teman jangan kaget kalau ternyata para ulama ada juga yang menafsirkan. Tadi saya contohkan. Nah, itu. Wa khodo fi maknaha akhorun. Tapi ada juga sebagian ulama yang istilahnya menyelami makna itu. Berarti lagi-lagi ada juga ulama yang menafsirkannya. Fa akhraja Ibnu Abi Hatim wa ghairuhu. Misalnya Ibnu Abi Hatim dan yang lain menjelaskan tentang makna-makna itu. Min tariqi Abi Duha an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma fi qaulihi alif lam mim qala ana Allahu a'lamu. Jadi alifnya itu ana, lamnya itu Allah, mimnya itu a'lamu. Wa fi qaulihi alif lam mim shad qala ana Allahu afsalu. Jadi hanya Allah, nanti Allah yang akan memisahkan. Saya Allah yang lebih tahu tadi alif lam mim. Wa fi qaulihi alif lam ro artinya ana Allahu aro. Saya Allah, saya melihat. Jadi jadi tidak ada kata sepakat ya, tetap ada saja yang mencoba menafsirkan. Nah, nanti dilihat tinggal polanya kira-kira hasil tafsirnya bagaimana ini para ulama ini. Kok hampir-hampir sama ini. Oke, sampai di sini dulu. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Silakan teman-teman. Monggo teman-teman yang mau bertanya, saya persilahkan. Pelan-pelan. Silakan. Kalau ada yang ingin ditanyakan. Bisa dipahami nggak teman-teman? Sakit, Pak. Oke, silakan. Jenis. Bentar, tunggu dulu. Masih proses. Bentar itu. Ya. Oke. Ini mohon maaf ya teman-teman. Kita ngajinya dicukupkan dulu. Nanti insya Allah semoga minggu depan sudah bisa seperti biasa gitu ya. Jadi kita Bapak. Iya, Pak. Ya. Baik. Ya, udah. Ya.
Jadi itu tentang muhkam dan mutasyabih. Jadi muhkam itu ayat yang mudah difahami karena sudah sangat jelas maknanya. Aqimus sholata wa atuz zakah itu sudah jelas maknanya. Adapun mutasyabih itu adalah ayat yang maknanya masih samar. Maknanya masih samar ya. Masih istilahnya apa? Remeng-remeng. Nah, masih samar. Nah, masih samar itu macam-macam. Nah, kemarin sudah saya sampaikan, ada yang memang tidak bisa diketahui, misalnya tentang kiamat, itu benar-benar nggak bisa diketahui. Nah, ayat yang mutasyabih ini macam-macam. Salah satunya tadi disebutkan dua. Yang pertama adalah ayat-ayat tentang sifat. Yang kedua adalah ayat-ayat permulaan kalimat. Ayat-ayat sifat dan ayat-ayat permulaan surat. Nah, terkait itu para ulama beda pendapat. Ya. Dari tiap generasi beda pendapat. Generasi awal para ulama terkait ayat sifat mereka tidak mau menafsirkan. Ya semuanya ya dullah ya semuanya ayatnya bunyinya begitu, nggak usah ditafsirkan, hanya Allah yang mengetahui. Tapi ulama berikutnya tidak mencoba menafsirkan. Karena apa ya? Tidak dengan berjalannya waktu kan umat itu kan akan terus berkembang. Ya. Mereka makin tidak puas kalau hanya ya pokoknya maknanya kita serahkan kepada Allah ya tidak bisa, tetap harus dicari maknanya. Itu ayat sifat. Tapi kalau fawatihus suwar itu ulama juga beda pendapat. Meskipun para ulama itu banyak yang tidak menafsirkan, tapi ada juga ulama yang menafsirkan, bahkan dari generasi salaf ya. Tadi dijelaskan itu riwayat dari Ibnu Abbas itu beliau menafsirkan alif lam mim, alif lam ro, alif lam mim shod. Itu menafsirkan. Padahal Jalalain ya, para istilahnya kan Jalalain agak kesini kan para ulama itu Al-Mahali dan Asyuti itu justru tidak mau menafsirkan ayat Fawatihus Suwar. Nah, ini yang menarik nih. Jadi teman-teman bisa membedakan sikap ulama terkait ayat sifat sama ayat Fawatihus Suwar. Kalau ayat sifat itu para ulama itu dilihat dari segi waktunya. Generasi salaf tidak menafsirkan, tapi generasi kholaf menafsirkan. Tapi kalau ayat Fawatihus Suwar terbalik ya. Generasi salaf menafsirkan, tapi generasi berikutnya para ulama tidak menafsirkan. Jadi istilahnya yang ayat makna Fawatihus Suwar ini tidak ada batasan. Ulama yang zaman apa yang tidak menafsirkan itu tidak ada batasan. Tapi kalau yang ayat sifat tadi jelas batasannya. Generasi awal itu nggak mau menafsirkan, tapi generasi berikutnya mau. Kalau ayat sifat, kalau ayat Fawatihus Suwar tidak bisa dikelompokkan berdasarkan waktu, tidak bisa. Karena apa? Generasi awal sudah menafsirkan, generasi istilahnya lanjutannya ada yang tidak menafsirkan. Generasi paling akhirnya juga ada yang menafsirkan lagi. Misalnya tadi Kiai Bisri Mustafa itu. Jadi itu perbedaannya. Ya, insya Allah minggu depan ya, semoga tidak ada halangan. Semuanya selama tidak ada halangan yang benar-benar mendesak, insya Allah saya pengen tetap menemani teman-teman belajar ya. Kitab Qawaid Asasiyah ini. Insya Allah minggu depan kita akan bahas tentang takdim dan takhir ya, ayat-ayat yang didahulukan, penyebutan lafadznya, ayat yang diakhirkan. Mungkin itu dari saya. Semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun, Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih banyak, Pak. Ya. Baik, saya
Saya pamit dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Abdul, ada tanggapannya enggak? Irwan, Pak. Ya, mau ditutup enggak? Udah, atau langsung? Ya, ditutup permen, Pak. Ya, silakan ditutup Mas Abdul. Mungkin sekian pertemuan hari ini. Terima kasih kepada seluruh teman-teman yang udah join ngaji pada malam hari ini. Dan juga terima kasih kepada Bapak Agus Imam Haromen atas ngajinya. Mungkin bisa kita tutup majelis pada malam hari ini dengan doa penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.